Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua kelas 5, dalam pertemuan ini kita bisa bertemu kembali. Pertama yaitu bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik. Semua diberi kesehatan dengan Allah SWT, dan ini dapat hadir semua. Yang pertama yaitu supaya pembelajaran kita nanti hari ini bisa lancar, kemudian bermanfaat dunia dan akhirat. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Coba dipimpin dengan salah satu siswa. Berdoa dipimpin dengan satu siswa, coba. Lia yang pimpin. Bismillah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti bisa berjalan lancar dan seterusnya dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu kita absen dulu. Kita absen. Pertama, Siva. Sudah. Alia. Nazila. Novita. Afidah. Zia. Aziza. Fitri. Almahbubah. Alhamdulillah semua bisa hadir semua. Kita akan mulai pembelajaran. Yang pertama yaitu Ibu bacakan dulu yaitu KD dari pembelajaran 2 mengenai nama-nama Allah dan kitab-kitab Allah. Kita pada hari ini kita bahas yaitu sub yang pertama, yaitu mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Nah, maka kadinya kita bacakan dulu. Kade pada pembelajaran mengenal nama-nama Allah. Yang pertama yaitu kade 1.2. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Kade yang 2.2 menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna. Kemudian KD 3.2 memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian KD selanjutnya yaitu 4.2 membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Kemudian tujuan dari pembelajaran. Peserta didik mampu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Dan tujuan yang kedua, menunjukkan sikap berani, peduli,
mandiri, teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian tujuan yang keempat, membaca Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, serta menunjukkan makna dari Asmaul Husna tersebut sebagai implementasi rukun iman. Nah, kita bacakan tadi, kemudian cara dari tujuan dari pembelajaran kita saat ini, hari ini, maka kita akan mulai pembelajaran yang mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Kita mengenal Allah yaitu dengan mengenal Asmaul Husna tentunya. Misalkan kita akan mengenalkan suatu barang atau mengenal suatu hewan ataupun mau mengenal suatu teman, ya, maka yang pertama kali kita tanyakan mesti namanya. Misalkan kamu mau berkenalan dengan seorang, dengan seorang, di mana aja waktu kamu keluar dari rumah ketemu orang yang belum dikenal, yang belum kamu kenal, maka yang pertama kali kamu bisa mengenal masih menanyakan apa? Namanya. Siapa namamu? Kan tidak mungkin langsung menanyakan kamu di mana tinggalnya. Itu nomor selanjutnya. Yang pertama kali biar tahu dan kita bisa memanggil nama barang itu mesti dengan menyebut namanya, mengenalkan namanya. Nah, supaya kita lebih mengenal Allah, yaitu kita dengan mendekat mengenal Asmaul Husna. Nah, jadi sebenarnya Allah itu adalah Asmaul Husna. Itu yang membahas Asmaul Husna adalah sifat-sifatnya Allah. Ya. Sifat-sifatnya Allah. Dalam pelajaran ini kita membahas Asmaul Husna 4 saja. Yang pertama yaitu di mana mengenal nama Allah, yaitu Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Mana Asmaul Husna berjumlah 99. Nama-nama yang baik yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 99. Kemudian dalam pelajaran ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Mu'id, kedua Al-Hayyu, kemudian yang ketiga Al-Qayyum, kemudian yang keempat adalah Al-Ahad. Ya, dalam pelajaran ini Al-Hayyu pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha
mematikan. Mana Allah memiliki sifat maha mematikan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tetapi kematian itu bukanlah suatu yang perlu kita takuti. Tetapi perlu bagaimana? Perlu kita meyakini bahwa semua ciptaan Allah itu akan mengalami kematian. Allah ciptakan makhluknya yang berupa manusia, kemudian hewan, tumbuhan, itu pasti akan mengalami kematian. Akan tetapi kematian itu adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Maksudnya bagaimana? Maksud dari menuju kebahagiaan yang abadi, maksudnya kita dengan Allah diberikan kehidupan di dunia ini untuk beramal yang kita nantinya akan menuju ke akhirat. Yang Allah ciptakan Allah akhirat. Karena kita sebagai umat Islam meyakini bahwa adanya kehidupan setelah mati. Nah, maka kita bisa akan menjalani yang namanya dihisab, ya. Dengan Allah akan dihisab. Kemudian apabila amal kita baik, maka kita akan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Nah, dengan sifat Allah yang maha mematikan, maka kita dapat ambil pelajaran, yaitu kita berjaga-jaga atau kita apa? Setelahnya kita menanam amalan di dunia dengan amalan yang baik. Misalnya supaya kita nanti akhirnya bisa ke surganya Allah, yaitu dengan rajin belajar, rajin sholat, kemudian rajin apa? Membaca Quran, kemudian apa lagi? Taat kepada Allah, perintah Allah dan Rasulnya. Yang taat pada orang tua, taat pada perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah. Tentunya kita harus menjauhi larangan atau tidak melakukan larangan Allah. Misalkan mencuri, kemudian berkelahi, kemudian apa lagi? Menyakiti teman. Nah, itu jangan sampai kita lakukan. Nah, supaya kita nanti bisa ke surganya Allah SWT. Serta jangan lupa setiap hari kita membaca Al-Mumit. Al-Mumit, ya Allah, jadikanlah kami dalam kehidupan ini keselamatan dan wafatkanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Nah, dan Allah mengambil kita, ya, keadaan husnul khotimah. Kemudian yang kedua yaitu sifat Asmaul kedua yaitu Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup. Allah SWT adalah Tuhan yang memberikan kehidupan pada makhluk yang diciptakannya.
dan Allah hidup kekal selamanya. Allah tidak pernah mati, tetapi Allah kekal selamanya. Jadi Allah itu kekal, tidak akan mengalami kematian. Tetapi makhluknya, ciptaannya akan mengalami kematian. Tapi Allah akan hidup selama-lamanya. Dalam artinya Allah tidak akan mengalami kematian, hidup selama-lamanya. Karena Allah mempunyai sifat Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah yang memberikan kehidupan dan memberikan nyawa kepada makhluknya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita petik dari sifat Allah yang maha hidup. Contohnya, banyak di luar orang mengalami sakit berat, sudah dirawat di rumah sakit, kemudian pulang dirawat di rumah sakit, tapi Allah masih memberikan rezeki hidup, maka orang itu dipanjangkan umurnya. Kemudian ada lagi sebaliknya, ada orang yang badannya sehat walafiat, segar bugar, ya, beraktivitas setiap hari. Tapi tahu-tahu kita dengar orangnya meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu, kemudian keadaan bagaimana orang itu akan meninggal, waktunya bagaimana, itu semua kekuasaan dari Allah. Ya. Kemudian yang kita ambil lagi dari sifat dari Allah ini, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Yaitu tugas kita sebagai manusia, yaitu berperilaku yang baik. Maksudnya berperilaku yang baik dan menjaga diri kita sendiri dari perbuatan yang dilarang Allah. Kemudian tugas kita bagaimana? Beribadah, kemudian mencari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Itu rezeki yang telah diberikan dengan Allah, kita cari dengan cara yang baik, maksudnya yaitu dengan cara yang halal. Maksudnya itu dengan cara yang baik, itu tugas kita ya, mencari rezeki, memelihara diri sendiri. Yaitu bagaimana maksud memelihara diri? Memelihara diri sendiri itu kita mengambil rezeki, mencari rezeki yang Allah sudah berikan pada seseorang. Itu misalkan rezeki Allah sudah tetapkan pada orang-orang tertentu. Maksudnya setiap manusia sudah Allah tetapkan rezekinya. Karena Allah telah tetapkan rezekinya pada makhluknya. Apabila si fulan itu ada rezekinya hari ini sekian, maka tidak akan hilang rezeki sekian itu yang ditetapkan oleh Allah. Karena Allah telah menetapkan rezeki seseorang itu mulai keluar dari kandungan, ya. Rezeki yang ditetapkan oleh Allah apa aja? Rezekinya, hidup matinya, kemudian jodohnya. Tiga perkara. Tiga perkara itu adalah hak mutlak Allah. Jadi seorang itu ditetapkan oleh Allah rezekinya sekian, kemudian dia nanti meninggal sekian, karena batas umur hidupnya sekian, dia meninggal sekian dalam keadaan bagaimana, ya. Kemudian jodohnya, jodoh seorang ditetapkan oleh Allah, walaupun jauh di sana. Makanya gimana? Kalau sudah jodohkan Allah, dia akan menjadi jodohnya. Ya. Banyak kita temui. Kalau memang sudah jodohnya,
walaupun bagaimana tetap dia akan menjadi jodohnya. Ya. Misalkan itu yang kita ambil dari pelajaran Allah Maha Hidup, yaitu Allah yang mematikan, Allah yang berhak memberi hidup dan nyawa makhluknya. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri. Allah itu maha mandiri. Allah bisa berdiri sendiri. Allah tidak perlu bantuan siapapun. Dalam artian Allah ini maha berdiri. Allah maha mandiri. Tidak butuh pada makhluknya. Walaupun Allah itu menciptakan langit, ya, ini tidak akan butuh pada makhluknya. Walaupun Allah itu menciptakan juga malaikat, tapi Allah tidak butuh bantuannya. Misalkan Allah dalam menciptakan manusia dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, semuanya itu adalah kekuasaan Allah SWT mutlak, tidak perlu bantuan siapapun. Kemudian bisa kita ambil dari pelajaran Al-Qayyum yang bersifat mandiri, yang berdiri sendiri, yaitu bagaimana dalam kita kehidupan sehari-hari, kita sudah kelas 5, yaitu bersifat mandiri, berdikari, seperti pepatah katakan berdikari, yaitu berdiri mandiri, bersifat mandiri. Nah, dalam kehidupan sehari yaitu kita dalam menyiapkan misalkan baju seragam, ya, kita siapkan sendiri, jangan merepotkan orang tua. Kemudian cuci baju, kita belajar mandiri sendiri. Kemudian menyiapkan makanan atau sarapan pagi untuk berangkat sekolah, nah kita siapkan sendiri. Kemudian buku pelajaran, ya, itu kita siapkan sendiri, kita rapikan sendiri. Kemudian lebih-lebih kita bangun tidur. Nah, bangun tidur kita bagaimana? Mengemas sendiri, merimah sendiri, merapikan tempat tidur sendiri. Jangan sampai merepotkan orang lain. Nah, lebih kita untuk mendekatkan sifat Al-Qayyum, yaitu kita setiap hari kita baca Al-Qayyum, ya Allah yang memiliki sifat mandiri. Mudah-mudahan jadikanlah kami menjadi manusia yang mandiri, tidak selalu merepotkan orang lain. Kemudian sifat yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah adalah satu-satunya Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Allah tidak ada yang sekutu, tidak ada yang menyamai. Allah tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Esa, sama dengan artinya Allah Maha Al-Wahid, Allah Maha Tunggal. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas yang artinya, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ya, Allah berfirman sendiri dalam kalamnya Al-Quran bahwa Allah menyatakan Esa, yaitu satu, tidak ada
sekutu, tidak ada yang membandinginya. Maka dengan sifat Allah yang Maha Esa, yang Ahad ini, maka sudah pas apabila kita ini sebagai umat Islam, apabila meminta pertolongan, kemudian menyembah hanya kepada Allah. Jangan sampai kita meminta pertolongan, kemudian menyembah kepada makhluk. Misalkan ada orang yang minta pertolongan dengan jalan yang salah, yaitu minta pertolongan pada pohon besar, pohon beringin, maka disembah-sembah, dikasih apa dah? Sajen. Nah, jangan sampai kita umat Islam berbuat yang menyekutukan Allah. Itu semua adalah perbuatan yang syirik. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita baca Al-Ahad, Al-Ahad, ya Allah yang Maha Esa. Mudah-mudahan jadikanlah kami menjadi orang yang baik, orang yang selamat, dan orang yang tetap taat kepada Allah. Jadi menggambarkan kalau kita itu menyembah hanya pada Allah, tidak menyebutkan, termasuk kita adalah orang-orang yang takwa, orang yang taat pada Allah. Itu kita baca setiap hari supaya kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah SWT. Masya Allah. Dari penjelasan Ibu tadi yang sifat 4 yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Maka sekarang Ibu mau bertanya, sampai di mana kepahaman kalian? Nah, Ibu mau nanyakan dari penjelasan ini, mudah-mudahan kamu bisa dipahamkan dengan Allah dengan mudah. Setelah Ibu bertanya, yang pertama, apa arti Asmaul Husna? Dijawab oleh Azizah. Benar, anak? Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Coba lagi, pertanyaan yang kedua. Apa arti Al-Mumit dan Al-Hayyu? Coba dijawab oleh Novita. Bagaimana, teman-teman? Benar? Benar. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah Ibu bertanya, kemudian ganti sekarang mungkin dari siswa dari kamu ada yang menanyakan dari semua ini. Semua yang dijelaskan oleh Ibu tadi, penjelasan karena ada yang bertanya. Ya, sudah Nazila? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Al-Mumit dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya yaitu di mana Al-Mumit yaitu kita artinya yaitu Allah yang Maha mematikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dengan Allah memiliki sifat mematikan, kita sebagai umat Islam memahami bahwa kita nanti akan mengalami kehidupan setelah mati, yaitu namanya dihisab. Yaitu kita menanam perbuatan yang baik di dunia, yaitu kita dengan rajin belajar, rajin sholat sebagai wajibnya umat Islam, yaitu sholat, membaca Al-Quran, kemudian taat kepada orang tua dan guru, kemudian menjalankan perintah, semua perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya. Kita jauhi larangannya seperti berkelahi dengan teman, bertengkar dengan teman, kemudian mencuri, ya, menyakiti dalam bentuk apapun, nah, itu namanya
larangan Allah dan Rasulnya jangan sampai kita jalani. Supaya dengan kita berbuat baik, ya, beramal baik, beramal soleh, maka Allah catat pahala bagi kita, ya. Kita mengkaji pahala, maka nanti kita akan panen, kita tuai di akhirat kelak. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kita diwafatkan dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang bertanya lagi mungkin? Soalnya dapat semua ya, anak-anak. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pada diskusi. Nah, masuk pada diskusi. Tuh, lihat diskusi. Diskusinya di baca. Ya, beri waktu. Coba kamu diskusikan dengan temanmu dulu. Kasih waktu 5 menit. Sudah diskusikan dulu dengan temannya. Ya, dekat. Dekatan dulu. Nah, ya diskusikan dulu dengan temannya. Nah, tulis. Nah, terus bawahnya itu akan kelompok kamu tulis apa ya, nulisnya surat-surat itu nulis. Ya. Nah, diskusi dulu. Nah, cari jawabannya yang tadi yang sesuai. Lihat di buku kamu. Di buku kamu dengan tambahkan tadi keterangan dari ibu. Diskusi ada 2 ya. Diskusinya ada 2 ya. Ada 2. Ini dari kelompok 3 ada ya. Kelompok 3 dengan kelompok 1 ya diskusinya. Ini kelompok 2. Gimana? Kata ada? Selesai? Sudah kamu diskusikan dengan teman kamu? Kelompok 1, sudah? Insyaallah. Insyaallah kelompok 2, kemudian kelompok 3, insyaallah. Sudah? Insyaallah ya. Coba sekarang dari kelompok 1, itu pertanyaan kedua. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Yang siap kelompok 3 dulu. Coba kelompok 3 dulu. Yang siap. Bacakan pertanyaannya, kemudian pendapat dari diskusi kamu. Coba dibaca itu. Dibaca. Keras. Ulang lagi yang keras. Ya. Ya, dengarkan temannya. Ya. Jadi, coba untuk lebih jelasnya diulangi pelan-pelan, dibaca pelan-pelan, dan nanti kelompok yang lain mendengarkan. Baca pelan-pelan, coba Alia. Ya, keras sedikit. Ya, mana? Anda sudah ya, sudah paham ya? Sudah dengar dari pertanyaan teman kamu yang disebutkan pertama, jawabannya sudah dibacakan dengan teman kamu tadi, Alia dari kelompok 3. Selanjutnya yaitu diskusi dibacakan pada kelompok 1 ya, siap ya? Ya, yang biasa coba kelompok 1. Baca pelan-pelan yang keras, biar teman kelompok yang lainnya mendengarkan. Coba kelompok yang 1, kelompok 1. Pertanyaannya baca. Apa yang dimaksud ayat jelaskan? Artinya Allah berfirman dalam Al-Quran. Ia
setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu manusia tidak bisa mengelak dari kematian. Allah yang menentukan waktu keadaan kepada manusia yang baik. Pada manusia itu meninggal waktu yang masih baik. Di mana manusia juga harus sudah tua. Kemudian keadaan Allah yang menentukan waktunya. Ya. Mana? Kelompok yang dua kelompok ini. Ya, dengar dari siapa teman kamu yang didiskusikan tadi? Insya Allah ya. Ya, dengar semua ada bisa memahami dari apa yang Ibu jelaskan mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Maka dapat kita simpulkan sekarang. Nah, kamu sudah pertanyaan, kamu sudah bertanya, kemudian sudah didiskusikan, kemudian kita simpulkan dari keempat Asmaul Husna ini tadi. Yang pertama yaitu kita bisa mengambil kita petik, yaitu apa? Pemahaman kita dari Asmaul Husna bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang soleh, solehah, diridhoi Allah SWT. Kemudian besoknya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nama yang kedua yaitu dalam perbuatan kita sehari-hari kita selalulah mencontoh sifat-sifat Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga yaitu kita selalu membaca Asmaul Husna yang 4 itu tadi pada diri kita dan kita amalkan dalam perbuatan kita. Insyaallah ya. Insyaallah. Setelah kita bahas semuanya, sudah diberi kepahaman. Dan Allah berikan kepahaman pada kita semua. Kita dapat mengamalkan setiap hari. Ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran yang berikutnya. Dapat kita akhiri dengan berdoa, dipimpin dengan ketua kelas, dengan membaca Subhanallah bihamdihi. Nallahi wa bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika ila anta. Akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.